Halo, Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Harapannya kita semua dalam kondisi sehat. Dan baiklah saat ini kembali lagi kita berkumpul dalam ibadah persekutuan Komisi Youth di hari Minggu ini. Dan saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Mari saja kita semua untuk bersatu teduh. Kita bersatu teduh bersama-sama. Saat teduh selesai. Teman-teman semua, kita memiliki Allah yang sungguh luar biasa, sehingga layak kita memuji Dia. Kita mengagungkan namanya. Mari kita menyanyikan pujian yang berjudul Layaklah Segala Bangsa. Besar dan ajaiblah karyamu, agung dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, agung dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami kembali dapat berkumpul dalam peribadatan online kami. Tuhan memberkati kami semua yang akan mengikuti ibadah ini, agar kami bisa dapat mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita, damai sejahtera, fokus mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan sampai nanti berakhir dengan baik. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Bagi kawan-kawan kami yang masih dalam persiapan untuk bergabung dalam ibadah ini, Tuhan juga yang akan memberkati mereka. Ya Tuhan, inilah menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian untuk menyambut firman Tuhan ini yang berjudul Tak Terukur Kasih-Mu.
terukur kasih-Mu, Yesus. Kau telah mati gantikan hidupku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kasih-Mu, Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Ya, Shalom semua adik-adik sekalian, Bapak Ibu Guru. Senang sekali bisa melayani. Ya, mari kita sebelum mulai kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami bisa bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong hamba-Mu di dalam segala kelemahannya Engkau pakai untuk boleh memberitakan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu pada saat ini dan nanti Tuhan, dan ketika kami pulang bekerja dengan leluasa. Sehingga ketika kami mendengar Tuhan, manusia baru kami dikuatkan. Dan manusia lama kami makin kami tinggalkan. Oleh karena kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan setiap perjuangan antara hukum daging dan hukum roh. Tuhan tolong kuasai waktu, pikiran, bahkan kekuatan motivasi kami untuk boleh mendengar. Dan bila kami berinteraksi di dalamnya, kami memikirkan akan firman Tuhan dan relasinya dengan kehidupan kami pribadi masing-masing. Bersuaralah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Oleh karena di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengalaskan doa kami. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dan juga adik-adik, hari ini tema saya tuh mega skill abuse, gitu ya. Ini bahasa game lah ya. Saya juga dulu main game ya, sekarang enggak, ya enggak ngikutin. Ya. Tapi ini saya ngomong tentang mega skill abuse gitu ya. Kalau teman-teman yang main game kan tahu ya, kena strike pertama ya first blood lah ya. Nah ini jadinya nih double teman-teman. Mega skill abuse yang saya mau jelasin ini ada 4, ada 4 skill abuse gitu ya. Tapi terlebih dahulu kita lihat dulu ya, nanti bagian firman Tuhan. Nanti teman-teman sekalian berpikir ya, kalau mega skill abuse ini itu kita kena dan kita nggak sadari teman-teman, efeknya itu jangka panjang. Bahkan umur saya sekalipun nih, umur 50, saya kalau nggak sadar ini, saya masih kena mega skill abuse dari masa lalu. Dan saya sendiri juga bisa pakai skill ini buat anak atau istri saya. Jadi ini masing-masing kita punya nih, kita mesti sadar ya. Jadi kalau kita main game efeknya pakai nuklir ya, langsung hancur ya. Tapi ini mungkin toksiknya racunnya pelan-pelan ini, pelan-pelan ya. Oke, kita sama-sama lihat satu bagian firman Tuhan dari Kejadian 29 ayat 16 hingga 33. Kejadian 29 ayat 16 sampai 35. Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea, yang lebih muda namanya Rahel. Jadi Lea anak pertama, Rahel anak kedua.
Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Nah, bagian firman Tuhan yang di ayat ke-17 ini akan jadi perhatian kita. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baik ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku." Teman-teman, waktu kita membaca Yakub mencintai Rahel dan mau kerja 7 tahun, gitu ya. Ini satu cinta yang luar biasa. 7 tahun itu mungkin cuma berasa seperti 7 hari ya, teman-teman ya. Jadi kalau dibilang cinta buta, ini dia bucin bener nih, ya, budak cinta ya. 7 tahun, 7 tahun bro, nggak berasa dia, ya, buat dapetin cintanya Rahel, ya. Oke, I kerja 7 tahun, ya, kemudian demi mendapatkan upah itu kan ya. Nah, Rahel ini jangan salah, ini kembang desa atau kembang negeri itu ya. Jadi Yakub itu lari dari bapaknya ya dan kakaknya karena udah menipu kan. Dan itu dia menipu pun karena disetujui oleh ibunya. Ini keluarga yang kacau ya, kacau ya. Ada banyak tipu menipu di situ. Dia lari ke negeri pamannya itu kan ya, dan dia ke sana pengen memperbaiki identitas dirinya ya, dari yang seorang penipu kemudian dia kalau nikah sama wanita cantik di sana dikatakan di situ elok sikapnya, cantik parasnya. Ya, tentu akan mengangkat harga diriku sebagai pria. Ya, aku kerja 7 tahun nggak apa-apa. Ya, kemudian dikatakan kemudian juga di situ sahut Laban. Nah, ini nih ya. Lebih baik ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Lebih baik ia kuberikan kepadamu daripada orang lain. Jadi Laban dari awal itu teman-teman nggak pernah ngomong oke, anakku saya kasih kamu. Tidak, dia cuma ngomong lebih baik saya kasih dia ke kamu daripada orang lain. Tapi dia tidak pernah bilang iya. Jadi kalau story Yakub kita nggak bahas ya, kita mau bahas story tentang Lea hari ini. Tapi Yakub itu lari karena dia menipu. Sekarang dia kena senjata makan tuan. Lari di negeri peramannya, dia balik kena tipu. Ya, jadi ini hukum alam ya, hukum tabur tuai gitu ya. Dia kerja 7 tahun, akhirnya dapatnya nanti bukan Rahel, dapatnya Lea, ditipu dia. Dan dia harus kerja lagi nanti 7 tahun lagi, 14 tahun. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti itu kan beberapa hari saja, beberapa hari aja. Ini luar biasa. Karena cintanya kepada Rahel. Ya. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap nih 7 tahun, supaya aku kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Ya, jadi kalau di perjamuan itu pasti bagaimana caranya, itu biasanya orang udah lupa terus mabuk, terus orang itu sudah nggak ingat gitu ya. Kemudian tetapi pada waktu malam diambilnya Lea, jadi ditukar sama ayahnya. Anaknya dibawa kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia, masuk ke tendanya. Ya dikira tendanya Rahel, tapi itu tendanya Lea. Jadi ditukar. Lagi pula Laban memberikan Silpa budaknya perempuan kepada Lea, anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea, kaget. Ya, jadi kaget Yakub ya. Lah kok Lea, bukan Rahel? Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah itu untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Ya, mengapa engkau menipu aku? Kayak orang penipu kok ngomong sama penipu ya. Jadi itu saya juga nggak tahu itu zaman dulu tuh ya gimana, teman-teman bisa bayangin nggak sih? Masa ya dulu tuh nggak ada teplok ya? Masa ya dulu tuh nggak ada lilin? Ya teman-teman kalau ini kan sudah pada mungkin SMA gitu ya, masa segelap itu ya gitu ya, di tenda itu segelap itu ya. Tapi ya kemungkinan itu Yakub mabuk ya, ini pokoknya perempuan sudah. Tapi ternyata itu bukan bukan Rahel tapi Lea. Ya di situ mungkin perempuan itu juga tidak mengeluarkan suara. Dan mereka berhubungan intim di situ dan pagi-pagi itu Yakub kaget. Loh, kok ternyata bukan Rahel tapi Lea ini.
Lea, ya, dan dia kecewa sekali, dan dia kemudian mengatakan kepada Laban, kenapa engkau menipu aku? Nah, pada saat itu sebenarnya Yakub itu juga refleksi, dia jadi keinget pada waktu ngomong, oh iya ya, bukankah waktu aku meninggalkan negeri orang tuaku, aku juga seperti itu, aku menipu kakakku. Ya. Jawab Laban, ya Laban juga pinter ngelesnya. Dia ngomongnya begini, nggak biasa. Orang di tempat kami itu mengawinkan adiknya terlebih dahulu. Jadi ini harus kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun kuberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Ya. Jadi nanti ceritanya panjang nih. Setelah itu nanti Yakub itu membawa kabur anak dia yang 2 orang beserta cucu-cucunya. Jadi Laban gantian ditipu. Ya. Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke 7 hari perkawinannya dengan Lea, kemudian Laban memberikannya kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha budaknya perempuan kepada Rahel anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada Lea. Demikian pula ia bekerja pada Laban 7 tahun lagi. Jadi bayangin nggak ya, kita kalau sebagai Lea, kita dikasih ke orang, gitu ya, kemudian orang itu nggak cinta, ya lebih cinta kepada Rahel, ya, yang memang dari awal tuh Laban cinta kepada Rahel. Kemudian 31, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamainya Ruben. Sampai di situ dulu. Teman-teman, kita bersama-sama lihat di sini. Kejadian 29 ayat 17 dikatakan Lea itu nggak berseri matanya. Ini bahasa Indonesia ini agak kurang pas gitu ya, kurang pas ya. Tidak berseri matanya itu maksudnya matanya nggak berbinar-binar menarik perhatian orang, tidak ya. Tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Ini kalau di sini ada anak-anak cowok itu ya banyak ya, pasti seneng ini ya. Lea itu dikatakan Lea eyes were delicate. Jadi matanya dia itu sebenarnya nggak jelek, tapi itu lembut ya. Teman-teman tahu nggak sih kalau lihat mata cewek yang lembut tuh kayak sayu-sayu gitu kan ya. Kayak yang ketika lihat tuh teduh gitu ya. Nah, itu mata yang seperti itu. Ya, mata yang seperti batinnya itu berbicara di dalam tenang gitu ya. Itu lembut seperti itu. But Rahel itu dikatakannya beautiful of form. Aduh, yang cowok-cowok di sini bayangin nggak sih ya? Beautiful of form itu sembohai begini. Wah, itu ya. Begitu kita ngelihat cewek yang begitu kayak kita cowok langsung, bener nggak nih mata gue? Bro, gitu ya. Cewek cakep bro, cakep banget, asli cakep banget gitu ya. Beautiful of form, nggak ada cacatnya. Kalau cewek lihat cowok ganteng kan begini, ya ampun gitu kan ya. Nah kan itu kan ya. Nah kalau cowok kan melotot matanya gitu ya, beautiful of form. Terus apa? Appearance-nya, penampilannya, perilakunya, ya perilaku luarnya, nggak ada lawannya ya. Sudah cantik, baik hati pula gitu kan ya. Waduh, cupnya bagus juga. Dikatakan juga, Leah eyes were tender, ya lembut juga. Tapi Rahel itu jelas tuh beautiful ya. Cantik itu kalau bahasa ini dua aja, beautiful oh nggak beautiful, ugly gitu ya. Jadi kalau beautiful pasti beautiful, nggak setengah-setengah beautiful ya. Dan kemudian well favored, dicintai sama banyak orang, dicintai sama orang-orang di sekitarnya. Perilakunya dia itu menyukakan orang lain. Jadi dengan demikian, Lea itu dari kecil itu tanpa sadar dia kena abuse, dia kena kekerasan. Abuse dari apa? Abuse dari apa? Misalnya abuse yang ada 4 macam abuse ya. Jadi yang pertama itu verbal abuse, kemudian physical abuse, kemudian role abuse, kemudian sexual abuse. Pagi ini saya bicara singkat, nanti mungkin akan saya panjang lebar jelaskan ketika saya mungkin mengisi di sekolah ya. Nah, jadi verbal abuse itu seperti apa? Verbal abuse itu kita misalnya sering dibilang bodoh, kita dikata-katain, kita dibanding-bandingkan sebagai anak. Oh, Rahel ngalamin begini nggak? Apa Lea? Oh, jelas. Jadi psikologi, teologi itu, firman Tuhan itu berbicara juga tentang psikologi, teman-teman.
berbicara juga tentang psikologi. Dari dulu, sebelum psikologi ilmu ada, sudah. Ya, jadi Lea itu pasti mengalami verbal abuse. Walaupun dia nggak dibilang bodoh, ya, tapi itu banyak orang-orang di sekitar dia itu yang bilang dia tidak cantik. Kalaupun orang nggak bilang, dia udah berasa sendiri minder. Ya, adik aku lebih cantik. Adik aku penampilannya, karakternya lebih baik dan orang-orang suka. Tertolak nggak? Tertolak, teman-teman. Saya percaya teman-teman di rumah yang mendengarkan pada saat ini, ketika lihat Lea, ya, pasti bisa berempati. Iya ya, aku juga pernah loh gitu di rumah. Dibanding-bandingin sama papa mama gitu ya. Aku kesana sini tuh sama temenku mencari penerimaan. Makanya aku tuh suka ngelucu, suka ngelawak, aku tuh ketawa, padahal hatiku tidak tertawa. Aku sedih gitu ya. Aku berusaha membuktikan diriku tuh sesuatu gitu ya. Karena aku memang bukan siapa-siapa. Nah, Lea itu mengalami seperti itu. Dia mengalami verbal abuse dari lingkungan dia. Mungkin dari keluarganya juga gitu ya. Jadi sulit ya buat orang tua untuk bilang, saya sayang sama anak dua-duanya. Oleh karena anak yang kedua itu memang menyukakan hati, well favored, ya, enak juga buat dilihat mukanya. Jadi dia mengalami verbal abuse. Verbal abuse saja ini satu, teman-teman, kita kena. Kalau kita nggak pulihkan, teman-teman, itu bisa mengantarkan kita kepada tempat-tempat nanti ke depannya yang kita nggak mau tuju. Kita punya kemarahan, luka batin yang terus-terusan kita hidupi. Walaupun kita percaya Tuhan, walaupun kita Kristen. Nah, makanya hari ini kita bersama-sama berefleksi ya. Kita merenung gitu ya. Arti firman Tuhan hari ini buat saya apa? Ya, kita datang ke Tuhan. Kemudian mengalami physical abuse juga enggak? Ya mungkin Lea itu enggak digebukin. Physical abuse itu kan lebih, misalnya dipukul, ya ditendang, digampar, didorong, gitu kan ya, diapa, dia dicekik mungkin. Tapi mungkin sebagai anak kita mengalami seperti ini. Saya punya banyak cerita anak-anak perempuan yang ditolak oleh ayahnya. Ya, oleh karena ayahnya menikah karena terpaksa. Ayahnya tidak mencintai ibunya. Ya, anak kecil ini datang, kemudian lagi bermain dengan teman-temannya, mau datang, papanya datang gitu ya, umur 4 tahun atau berapa, dia datang, papa, dia peluk papanya dorong, ada yang dipukul. Wah, itu anak mengalami physical abuse. Ya, bahkan juga physical abuse bisa berbentuk misalnya bilang, gendut gitu ya, kamu jelek gitu ya, kamu kurus gitu ya, kutilang darat gitu ya, kurus tinggi, langsing dada rata, waduh, itu abuse itu ya, secara fisikal tuh abuse gitu kan ya. Mungkin walaupun nggak dipukul, tapi kena ke fisiknya dia minder secara fisik. Hari ini teman-teman juga saya percaya ketika kalian remaja, baru puber, kalian banyak sekali pergumulan mengenai fisik kalian. Kok tubuh saya nggak balance ya? Kok saya begini ya? Kok saya hitam ya? Kok saya gelap ya? Saya pengen putih ya. Itu bisa keterusan teman-teman sampai umur 40, 50 tahun, 60 tahun. Kalian selalu merasa diri kalian kurang secara fisik. Kurang. Kenapa Tuhan nggak kasih saya tubuh yang begini? Ya, kenapa saya harus seperti ini? Nah, berikutnya role abuse. Lea mengalami role abuse nggak? Ya jelas, dia mengalami role abuse. Role abuse itu apa? Role abuse itu harusnya peran kita anak, tapi mau nggak mau kita tuh disuruh jadi dewasa. Misalnya ya jadi kamu ya nyusahin orang tua, ya kamu tugasnya apa sih? Belajar. Kenapa nggak bisa belajar dengan baik? Kenapa harus bikin orang tua jadi berantem, ribut gara-gara kamu? Nah, mulai orang tua itu tanpa sadar dan tidak ada maksud jahat memasukkan abuse ke anak secara peran. Jadi harusnya kamu tahu. Itu meninggalkan rasa bersalah kepada anak. Iya ya, salah saya ya. Iya ya, orang tua saya bercerai, berpisah itu gara-gara saya yang nggak nurut ya. Saya nggak sayang orang tua. Aduh, saya ini tidak berguna. Atau bisa role abuse oleh karena apa? Misalnya, karena misalnya kalian anak pertama mungkin seperti Lea. Dia selalu dibandingkan dengan adiknya. Gitu kan ya. Kamu kan kakak. Ayo dong, kamu juga berperilaku manis seperti adik kamu. Kamu kan kakak. Ayo dong, kamu jangan malu-malu. Itu adik kamu keluar tuh berani kok, gitu ya. Kenapa kamu cuman sembunyi di rumah? Kenapa kamu cuman menyibukkan diri di rumah dan nggak mau keluar bergaul? Teman-teman, dibanding-bandingkan seperti itu,
Dia merasa, aduh, saya salah ya jadi kakak ya. Saya tidak membanggakan ya, Pak ya. Orang-orang melihat saya kurang ya. Ini role abuse. Ya, singkat cerita seperti itu. Jadi eh, Lea mengalami hal-hal yang tidak mudah buat dia. Dan hal-hal tidak mudah buat dia itu nanti mengantarkan dia pada pandangan mengenai dirinya, pandangan mengenai orang, dan pandangan mengenai Tuhan menjadi salah. Menjadi salah. Teman-teman, banyak di rumah mungkin ayah ibu kalian yang hari ini, kalau kalian dengar ceritanya betul-betul ya, mereka mau berani tampil rapuh sebagai orang tua di depan kalian, mereka pernah mengalami verbal abuse. Dan tidak selesai mungkin PR-nya sampai hari ini. Dan celakanya, pada waktu mereka dulu nikah, mereka berjanji sebagai orang tua, aku nggak akan kasar sama anakku, aku nggak akan physical abuse, pukul sama anakku. Teman-teman, ternyata mereka juga melakukan hal yang sama. Jadi dulu mereka kena mega skill, sekarang mereka juga pakai mega skillnya itu ke anak-anaknya. Dan teman-teman kena mega skill abuse, teman-teman juga pakai itu ke teman-teman juga. Kamu punya orang ketika kamu nggak suka, itu kamu abuse mereka. Gitu. Jadi ini seperti lingkaran setan. Ya, jadi yang berikutnya sexual abuse. Gimana itu? Apa namanya Lea dapat sexual abuse, Pak? Kan nggak dijelaskan kalau dia diperkosa. Kan nggak dijelaskan dia kena pelecehan seksual. Oh ya, memang tidak. Tapi sexual abuse dalam bentuk yang lain. Ya, kita bersama-sama melihat. Pada waktu Lea itu menikah, ya karena dinikahkan oleh ayahnya kepada Yakub. Ya, dan Tuhan kemudian tahu bahwa Lea tidak dicintai, maka kemudian Tuhan itu membuka kandungan Lea dan menutup kandungan Rahel. Jadi Rahel tidak punya anak pada saat itu ya. Tapi nanti ke depannya Rahel akan punya anak. Nah, kita ketika melihat ini ya, bagian firman Tuhan ini kita berpikir nih Yakub ya, Rahel. Tapi ternyata teman-teman, nanti pahlawannya, hero-nya itu Lea, bukan Rahel. Bukan Rahel, bukan Yakub, bukan di dalam cerita ini. Teman-teman, seringkali teman-teman berpikir, Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Tuhan, aku pengen tukar orang tua. Tuhan, aku mau hidupku tidak seperti ini. Tuhan, kenapa aku dijauhi sama teman-teman aku? Tuhan, kenapa aku kesepian? Aku sendiri, Tuhan. Teman-teman, Lea mengalami hal-hal seperti ini. Pada waktu dia punya anak pertama, dia kasih tahu namanya itu apa, teman-teman. Dia tunjukkan, dia angkat. Namanya Ruben. Artinya apa? Kata Ruben itu, Yakub akan cinta aku. Akan ya, akan, belum. Ya. Yakub akan cinta aku. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan nggak? Pada waktu itu dia tahu kalau Yakub itu nggak cinta. Sejak malam itu dia menghampiri itu nggak cinta ya. Tahu besokannya kan kejadian gitu kan ya. Dalam hatinya Lea aja takut itu ya. Kalau ketahuan bohong gimana? Jadi malam itu dia dihampiri, dia berhubungan dengan Yakub, dia tuh sudah takut sekali ya. Kalau ketahuan besok apa? Dia mikirnya besok itu apa? Gitu ya. Dan selanjutnya kemudian Yakub menghampiri dia lagi, Yakub menghampiri dia lagi, Yakub menghampiri dia lagi. Dan di situ teman-teman, Lea tahu dia nggak cinta. Saya mau bertanya pada teman-teman, khususnya remaja putri, berapa banyak dari antara kalian, atau mungkin kalian punya teman-teman di sekolah, ya, atau kita yang sudah menjadi orang tua, kita pernah punya masalah seperti ini. Kenapa ya cowok tuh selalu mikirnya itu ke seks? Kenapa ya cowok itu kalau pacaran harus minta tubuhku? Kenapa ya cowok itu harus ke arah sana? Aku nggak mau. Aku jijik. Ya, aku nggak mau. Tapi kemudian ketika teman yang kita kasih, cowok yang kita kasih itu meminta ya lebih daripada relasi itu, dia mau intimnya. Ada satu ketakutan, kalau aku ditolak bagaimana? Nah, oleh karena ada cerita, memang ketika kita nggak mau, cowoknya pergi ninggalin kita. Dan ketika ditinggalkan itu kita merasa kesepian, kita merasa sendiri. Oleh karena apa? Kalau cerita kita seperti Lea,
Dia kan merasa nggak punya siapa-siapa di dunia ini yang sayang sama dia. Pandangan tentang diri, pandangan tentang manusia, pandangan tentang Tuhan jadi salah. Di dalam keluarga yang kita punya banyak orang di dalamnya, ya rame, tapi aneh. Kita merasa sendiri, kita merasa tidak punya siapa-siapa. Bahkan untuk berbagi sama teman-teman saja kita takut. Nanti kalau mereka tahu siapa diriku, mereka terima aku tidak. Jadi ketika pacar kita minta bagian yang paling berharga dari diri kita, kita sekaligus juga mengalami ketakutan. Akankah nanti aku ditinggalkan kalau aku menolak? Kalau tidak, aku nggak bisa hidup kesepian. Aku tuh nggak punya siapa-siapa. Jadi di dalam pergumulannya itu Lea melayani Yakub. Sambil dia tahu kalau Yakub datang itu mungkin cuma untuk melampiaskan nafsunya saja. Melampiaskan nafsunya saja. Oleh karena apa? Di bagian firman Tuhan dikatakan, Yakub mencintai Rahel, bukan Lea. Teman-teman wanita mungkin di sini belum menikah, tapi ya bagaimana wanita dengan tubuhnya? Ya, ketika harus melayani seorang pria, ya, dan pria itu tidak mencintai dia. Ada nggak perasaan tubuhnya dimanfaatkan? Ada, ada. Jadi dia mengalami satu sexual abuse juga. Oleh karena dia melayani seseorang yang tidak cinta kepada dia. Yakub tidak cinta. Kemudian anak kedua itu dia beri nama Simeon, artinya Tuhan tahu Yakub tidak cinta. Tuhan tahu Yakub tidak cinta aku. Jadi gimana? Ngadu sama Tuhan. Tuhan, kamu tahu Tuhan Yakub tidak cinta aku, maka kamu kasih anak kedua. Cara mikirnya salah, teman-teman. Cara mikirnya salah. Gitu ya. Kemudian dia punya anak yang ketiga. Dia kasih nama siapa? Lewi. Dia bilang apa kepada itu? Kepada Tuhan gitu ya. Anak Lewi ini artinya apa namanya? Yakub akan lekat kepada aku. Lekat itu apa? Pel. Ya. Yakub tiap hari akan cari aku pasti. Gitu. Ya, jadi pertama dia masih berdelusi, Yakub akan cinta aku. Terus dia ngadu sama Tuhan, Tuhan, Yakub ini nggak cinta nih. Anaknya yang kedua namanya Simeon. Yang dikejar masa pokoknya Tuhan harus bikin Yakub itu cinta aku. Pokoknya aku nggak tahu caranya gimana. Dan Tuhan terima kasih dikasih anak. Jadi anak yang ketiga namanya Lewi. Tuhan, kali ini Yakub akan dekat sama aku. Yakub akan nyari aku, ya. Yakub nempel ke aku. Tapi ternyata teman-teman, Yakub itu mungkin kalau datang ke Lia itu ya sebegitu aja, just seks aja, nafsu aja. Dia lekat, tapi lekatnya ke siapa? Ya ke anak-anaknya. Nyari siapa? Nyari anak-anaknya. Banyak di dalam keluarga kita, gitu ya. Banyak di dalam keluarga kalian, gitu ya. Di mana orang tua itu hanya mencari anaknya saja. Yang istri tidak lagi mencari suaminya. Tidak ada keintiman. Kalian tahu di rumah. Nggak usah dibocorin rahasianya keluar. Kalian tahu. Papa sama mama itu nggak deket. Papa kalau mama kalau ngomong itu perlu-perlu aja. Ibu sama bapak itu nggak deket sebenarnya. Juga ayah juga begitu. Tidak dekat lagi kepada istrinya. Ya, dia hanya lekat. Dia hanya nempel kepada anak-anaknya. Ini sesuatu hal yang memang tidak sehat. Ya, karena memang ada banyak abuse di dalam keluarga. Sadar atau tidak sadar. Oleh karena itu, teman-teman, Tuhan itu masih beranugerah. Ya, jadi teman-teman sekalian, kalau kalian pahit hidupnya, kalian bisa mencontoh Lea melihat bahwa hidup yang pahit itu kita akan salah terus langkahnya. Tetapi Tuhan Yesus itu beranugerah buat kehidupan kita. Dia tidak pernah meminta apa yang kita tidak miliki. Dia tidak pernah meminta apa yang kita tidak miliki. Ya, modal itu kita nggak punya karena kepahitan di dalam hidup kita. Jadi kemudian Tuhan memberikan kepada Lea, anak yang keempat. Dia kasih siapa nama? Yehuda. Yehuda. Nama Yehuda itu artinya apa? Aku akan bersyukur pada Tuhan. Jadi setelah anak yang keempat, ternyata teman-teman, Lea itu kemudian mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Lea itu sadar apa maksud Tuhan itu memberikan semua pengalaman yang pahit di dalam hidupnya. Sampai membuat dia itu kemudian jadi jauh dari Tuhan. Dia taunya sama Tuhan itu cuma minta supaya dia diperhatikan nasibnya yang sudah diperlakukan tidak adil dari kecil. Verbal abuse, physical abuse,
role abuse, sexual abuse ketika dia menikah. Ya cuman minta Tuhan jadi hakimnya. Ya, jadi hubungan yang serius dengan Tuhan tapi hanya isinya minta karena luka batin kita. Tapi di dalam anak yang keempat dia itu disadarkan oleh Tuhan. Ya, kalau kita lihat sebelumnya Yakub akan, Tuhan akan, ya Tuhan tahu, Yakub akan lagi. Sekarang saya sendiri di hadapan Tuhan, aku akan. Teman-teman, saya harap ini juga bisa menjadi doa dan permohonan teman-teman semua. Aku akan. Kita itu nanti menghadap Tuhan itu sendiri. Bagaimana perjalanan kehidupan kita, terus kita berpikir tentang Tuhan. Maka Lea memberikan contoh di dalam anak yang keempat, aku akan bersyukur kepada Tuhan. Jadi ini mengembalikan relasi yang seharusnya. Aku kepada Tuhan, bukan Tuhan kepada aku, maksudnya saya minta-minta. Bukan, ya. Minta-minta untuk kebutuhan aku, minta-minta untuk kasih sayang aku nggak dapat itu ya, bukan. Ya itu boleh, boleh. Tetapi kalau sumbernya kepahitan, tidak benar, tidak benar. Nah jadi pada anak yang keempat, Lea berhasil keluar dari kepahitannya. Tetapi juga karena pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan. Anak pertama masih belum ngerti, anak kedua masih belum mengerti, anak ketiga belum mengerti, anak keempat dia mulai melihat selaput selubung yang ada di matanya selama ini itu terbuka, teman-teman. Ya, aku akan bersyukur kepada Tuhan. Dan teman-teman kalau teman-teman lihat ya, nanti ya di anak yang keempat ini ke depannya gitu ya. Lea sendiri pada waktu itu juga enggak tahu gitu kan ya. Ternyata nanti singa Yehuda, Tuhan Yesus Kristus juru selamat itu muncul dari benihnya Lea. Singa Yehuda itu muncul dari benihnya Lea. Jadi teman-teman sekalian, untuk menutup firman Tuhan pada hari ini, jangan kecewa sama hidup kita. Kalau pada hari ini nampaknya tidak baik. Perjalanan hidup kita masih panjang, dan Tuhan Yesus itu selalu baik dalam hidup kita. Dia nggak pernah salah. Dia nggak pernah salah. Kita menanti, kita berharap penuh kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan bertindak. Yang Tuhan mau kita percaya, kita taat, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena di dalam kehidupan kita itu ujian dan cobaan akan silih berganti datang. Dan Tuhan itu sebenarnya tidak diam. Tuhan ada bersama dengan kita, Roh Kudus ada di dalam hati kita, Dia mengerti segala pergumulan kita. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami boleh Engkau jadikan anak-Mu, Engkau kasihi Tuhan. Bahkan orang seperti Lea pun yang masa kecilnya tertolak, yang hidupnya mengalami banyak macam abuse Tuhan. Tuhan pulihkan. Tuhan terima kasih terlebih Tuhan memilih kami Tuhan. Dari sekian miliar manusia di muka bumi ini Tuhan, kami ada di gereja di mana kami mengenal Tuhan Yesus Kristus. Oh itu suatu anugerah yang luar biasa besar Tuhan. Dan Tuhan mau punya rencana indah bagi setiap kami Tuhan. Rencana indah yang Tuhan sediakan, yang Tuhan sudah tahu akan kemana. Dan Tuhan biarlah kami manusia yang punya kebebasan pribadi, kami punya free will, kami tidak menyalahgunakan anugerah Tuhan, bahkan kami diam di dalam kepahitan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan menyediakan gereja, Tuhan menyediakan pembimbing rohani, Tuhan menyediakan guru yang sudah Engkau sentuh pribadinya dan merasakan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Itu menjadi support system kami, menjadi pendukung kami. Tuhan, biarlah aku juga punya kerendahan hati Tuhan, datang kepada orang-orang yang juga punya Roh Kudus di dalamnya, punya Tuhan Tuhan lukaku. Tuhan tolong, aku ingin punya teman-teman juga yang saling bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga walaupun hidupku pahit, hidupku sulit Tuhan, aku berjanji pada saat ini kepada diriku dan Tuhan. Aku tidak membiarkan diriku larut dalam kepahitan, bahkan mengarahkan hidupku kepada jalan-jalan yang tidak benar. Tuhan beranugerahlah pada kehidupanku. Tuhan Yesus sayang aku seperti biji matanya. Jadi Tuhan,
Kami bersama-sama akan menutup renungan ini, dan biarlah firman Tuhan bekerja dengan leluasa. Pada saat ini jika ada mereka yang merasa firman Tuhan ini berbicara sungguh kepada mereka, bahwa Tuhan firman ini menegur mereka, Tuhan. Tuhan, hamba-Mu dari tempat ini, Tuhan, berdoa, Tuhan. Lumpangkan tangan kepada mereka, Tuhan. Engkau angkat, Tuhan, segala lukanya. Engkau pulihkan, Tuhan. Engkau berikan jalan keluar kepada kehidupan mereka, supaya mereka mengalami perjumpaan yang pribadi bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami dan ucapkan syukur. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari saya jemput semua kita untuk berdiri. Mari bersama-sama dengan orang percaya dari segala tempat, di sepanjang segala abad, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Baiklah teman-teman, saat ini kita akan memberikan persembahan. Dan untuk persembahan, teman-teman dapat mengumpulkan langsung di kantor gereja pada Ibu Christine setiap hari kerja pada pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Timur. Atau teman-teman juga dapat langsung mengirimkan pada rekening Gereja Kristen Kalamkurus Jayapura. Teman-teman bisa lihat di layar teman-teman semua. Dan sambil kita memberikan persembahan kita, mari kita menyanyikan pujian yang berjudul Kaulah Kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber
sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, terima kasih karena hari ini kami diberkati Tuhan dengan berkat yang luar biasa dari Tuhan untuk kejar mengenal diri kami dan kerapuhan diri kami dan bagaimana kehidupan kami ini bergumul. Meskipun kami sudah Kristen, tetapi ada hal-hal atau faktor-faktor bawaan yang membuat kami sulit untuk bertumbuh dengan optimal karena ada hambatan-hambatan tersebut. Kami berdoa apapun yang kami gumuli hari ini dengan papa mama, dengan orang tua, dengan keluarga, kakak adik, maupun siapapun yang kami anggap penting, figur-figur signifikan yang ada dalam hidup kami. Apapun masalah yang kami hadapi, biarlah Tuhan yang menolong kami menemukan jalan keluar. Tolong kami bisa terbuka dengan saudara seiman. Kalau kami ada pergumulan dengan teman seiman atau mungkin dengan pacar yang telah melakukan kekerasan-kekerasan kepada kami, biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami berani terbuka, baik kepada Bapak Ibu Guru Pembimbing maupun kepada pembina, agar kami bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, kami berdoa supaya kami juga melewati sepekan ke depan dalam berkat Tuhan. Budi dalam pelayanannya bersama istri, keluarga, anak, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya terus dalam urapan Tuhan, berkat Tuhan, melayani menjadi berkat bagi banyak orang. Juga kami semua yang belajar, Tuhan tolong supaya bisa belajar dengan baik, meskipun di masa-masa pandemi kami hanya bisa lewat daring, kami tetap bertanggung jawab. Berkati Bapak Ibu Guru Pembimbing yang setia mendampingi kami, berikan mereka semangat, sukacita, karena juga kesibukannya semakin bertambah di tengah-tengah pembelajaran daring ini. Kami berdoa ya Bapak, berkati juga persembahan yang sudah kami berikan, supaya itu menjadi cara Tuhan memelihara kehidupan kami, pelayanan kami, gereja kami, dan nama Tuhan terus dimuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya demi nama Tuhan Yesus kami hendak menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kami semua, menyertai saudara-saudara sekalian dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Baiklah teman-teman, demikianlah ibadah kita sudah dilaksanakan pada saat ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah bergabung dalam peribadatan kita, dan saya mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan berkat firman Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saat ini saya Brando Omongan pamit bersama dengan teman saya Yusuf, dan Aviano, dan juga ada kameramen di sana, Cynthia. Kami mohon pamit dan sampai berjumpa pada ibadah youth selanjutnya. Jangan lupa join bersama kami setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia Timur di Zoom, dan juga setiap hari Minggu pukul 10.30 di aplikasi Zoom. Teman-teman bisa cek di Instagram Youth Kalam Kudus. Jayapura Youth. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa pada peribadatan selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bersama Yesus aku bisa. Bye.